Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfiru jazah mithla ma lahu abauna wa ajdaduna wa rijaluna wa syuyukhuna salihun. Allah yadkhil niyatana bi niyatihim wa a'malana bi a'malihim wa akhlaqana bi akhlaqihim. Ala hadhihi niyya wa ala kulli salih al-jami' shamil min khair wa akhir ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwani rahimakumullah, tidak terasa kita sudah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Semoga 10 hari awal ya. Kalau 10 hari terakhir besok lebaran insyaallah. 10 hari awal telah berlalu ya. Maka kita tinggal bagaimana menggunakan sisa-sisa waktu yang ada, tinggal kurang lebihnya 20 hari ya yang berikutnya. Kita berharap apa yang kita kerjakan di 10 hari awal ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ampunan ya, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan terbebaskan daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, kaitannya dengan pembahasan daripada tafsir sampai pada surat Ad-Duha. Kaitannya dengan surat Al-Duha ini disebutkan dalam riwayat bahwa kita ini sunnah ya, apabila membaca ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai akhir, dan ketika sampai pada surat Al-Duha, maka termasuk suatu hal yang disunnahkan adalah kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, atau juga mengucapkan kalimat yang selanjutnya Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar ya. Ini boleh kita katakan kalau kita khatam ya. Kalau kita khatam ya, maka dari awal kita baca Al-Quran sampai surat Al-Duha, maka begitu memasuki surat Al-Duha kemudian kita baca ini, dan sampai pada akhir surat, sampai surat An-Nas ya. Setiap akhir surat kemudian kita baca ini Allahu Akbar, lalu juga atau mengatakan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Mengapa? Ya, karena disebutkan sebabnya turunnya surat Ad-Duha ini agak terlambat. Jadi ada beberapa saat bahwa turunnya wahyu itu terhenti bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun wahyu itu berhenti bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinanti ya. Hingga kemudian orang-orang ya mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah beberapa lama turun surat Al-Duha ya. Ketika turun surat Al-Duha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertakbir ya. Setiap diturunkan ayat sebagai wujud daripada kegembiraan dan kesenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian kaitannya dengan sebab turunnya ayat ya, daripada surat Ad-Duha ini ya. Dalam satu riwayat disebutkan dari Zaid bin Arqam ya, dari Imam Hakim meriwayatkan bahwa beberapa hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunggu kedatangan malaikat Jibril alaihi salam untuk menurunkan wahyu ya. Tapi tidak turun-turun ya. Tidak ada ayat-ayat yang kemudian bisa disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy pada saat itu. Hingga kemudian Ummu Jamil ya, itu adalah istri daripada Abu Lahab
Rasulullah SAW memberikan julukannya Ummu Qabih, ya, kebalikannya. Ya, kalau Ummu Jamil itu cantik, Qabih itu jelek. Ya. Jadi Ummu Qabih, Rasulullah SAW memberikan julukan semacam itu. Maka kemudian datang kepada Rasulullah mengatakan, saya kira temanmu itu telah meninggalkan kamu, ya, dan membenci kamu. Ya, maksudnya adalah malaikat Jibril. Kok sudah tidak datang lagi, tidak memberikan ayat lagi, ini berarti sudah ditinggalkan oleh malaikat Jibril, sudah ditinggalkan, sudah dibenci Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan daripada surat Al-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan kamu dan tidak membenci kamu, ya. Dalam satu riwayat disebutkan, ya, kaitannya juga sebab turunnya ayat dari ayat-ayat surat Ad-Duha. Dalam Imam Tabrani menjelaskan dalam kitabnya Al-Awsat, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Urida alayya ma huwa maftuhun li ummati ba'di, fasurrani." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan bagiku, menampakkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemenangan-kemenangan yang akan terjadi bagi umatnya, bagi umatku, kata Rasulullah SAW, setelah sepeninggal aku. Allah tunjukkan kepada Rasulullah SAW bagaimana nanti akan terbukanya Persia, terbukanya Romawi buat umat Nabi Muhammad SAW. Fasurrani, maka kemudian itu membuat senang Rasulullah SAW. Maka turun ayat, walal akhiratu khairul laka minal ula, ya, bahwa sungguhnya akhirat itu lebih baik daripada yang sekarang ini di dunia. Bahwa apa yang ada di dunia maupun yang nanti, ya, kaitannya di dunia, kalau misalnya di dunia sekarang ini dengan yang akan datang lebih baik. Begitupun yang akhirat, ya, akhirat masih lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan bagaimanapun tentunya sudah tahu, ya, apa yang akan terjadi pada umatnya, sehingga banyak sekali para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka mengeluhkan, ya Rasulullah, ini kok kita ini dulu terhormat, ya, sekarang kita masuk Islam jadi hina, ya. Para sahabat-sahabat pembesar, diantaranya Abdurrahman bin Auf, ya, Utsman bin Affan, ya, mereka ini adalah dulunya saudagar, ya. Tapi kemudian ketika masuk Islam, ya, dalam keadaan terhina mereka, terpojokkan mereka ini, nggak ada kemuliaan bagi mereka. Para sahabat-sahabat yang lemah sudah dapat siksa mereka ini semuanya, ya. Maka kemudian mereka menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mata nasrullah, kapan itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan janji kepada mereka di saat jumlah mereka baru hanya sekedar puluhan, ya. Wallahi, demi Allah, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang nanti, ya, Islam itu akan tersebar ke Yaman sampean, ya, kata Rasulullah SAW. Padahal mereka sedang ada di Mekah, hidup saja dalam keadaan susah. Tapi Rasulullah mengatakan, wallahi, demi Allah, Islam itu akan tersebar sampai ke Yaman, dan mereka akan berjalan dari Hadramut menuju Shan'a, nggak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnakum tasta'jilun, ya, tetapi kalian ini kok tergesa-gesa mintanya, mau langsung dapat kemenangan, enggak, pelan-pelan, ya. Dulu, kata Rasulullah SAW, mengingatkan bahwa ada orang yang dibelah tubuhnya dengan gergaji karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mundur imannya. Orang-orang dulu juga mendapatkan siksa, ya, bukan hanya pada umat Rasulullah SAW, bukan hanya pada sahabat. Ada orang-orang yang juga mendapatkan siksa tapi imannya tetap kokoh, ya. Maka kemudian dikuatkan oleh Rasulullah SAW dengan semangat yang semacam ini. Janji Allah, janji Rasul gak akan luput, ya, pasti ada, pasti akan kemudian terjadi. Hanya seseorang itu harus melalui proses, ya.
prosesnya adalah perjuangan ya, yang dialami oleh Rasulullah SAW dan sahabat Nabi SAW. Mereka itu semuanya berjuang. Kadang di antara mereka ada yang ya, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ada di antara yang sudah lewat, ada yang masih menunggu masa-masanya ya. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair, kata sahabat Nabi ya. Di antara sahabat Nabi yang mengalami masa Sayyidina Umar bin Khattab, masa terbukanya Persia dan Romawi bagi mereka, mendapatkan harta yang berlimpah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika kemudian dihidangkan kepadanya makanan yang begitu banyak, maka kemudian menangis ya. Ingat kepada sahabat-sahabatnya yang dulu. Ada sahabat-sahabat yang enggak mengalami masa-masa ini ya. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah orang yang terbunuh pada waktu peperangan Uhud, mati syahid dalam peperangan Uhud, sehingga enggak mengalami masa-masa jayanya Islam. Dulu ketika mau dikuburkan, mau dikainkan kafannya itu enggak cukup ya. Untuk kepalanya enggak bisa ditarik, kemudian kakinya kelihatan ya. Kemudian apabila ditarik untuk kakinya, kepalanya kelihatan ya. Nggak ada yang punya kain kafan lebih, saya punya kain lebih untuk ngafani nambahi, tidak ada ya. Jangan dikatakan sahabat tidak mau ngasih, bukan tidak mau ngasih yang lainnya, tapi yang lain juga pas-pasan, yang dipakai itu tuh yang ada sama mereka. Sehingga yang dikuburkan itu mereka itu dengan pakaiannya sendiri-sendiri ya. Pakaiannya itu cuman punya satu ya. Sahabat ketika kemudian sholat ya, lalu ketika sholat bawa ridaknya. Di masa-masa sudah jayanya Islam, ternyata ridaknya ditaruh di sini ya, di bawah. Loh, kok gini caranya? Ini sunnah Rasulullah SAW. Dulu itu nggak ada yang punya pakaian dua. Jangan kira kalian dulu kita ini punya pakaian lebih di masa Rasulullah SAW. Hanya pakaian satu saja yang dimiliki oleh mereka. Nah, mereka itu khawatir ya. Sampai Abdurrahman bin Auf mengatakan, kita ini khawatir bahwa kebaikan pahalanya sudah disegerakan di dunia sebelum di akhirat ya. Sampai segitu mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan kandungan daripada surat Al-Duha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu duha, wadduha, demi waktu duha, yaitu waktu ketika matahari naik ya, dia sampai di awal waktu siang. Jadi waktunya duha itu kan ketika matahari naik setinggi tombak ya, sampai tergelincirnya matahari sampai waktu duhur ya, itu adalah waktu duha. Sunnah kita untuk mengerjakan daripada salat duha. Siapa yang mengerjakan salat duha, maka kemudian telah menunaikan syukur kepada Allah atas sendi-sendi yang diberikan oleh Allah dalam keadaan berjalan seperti biasa. Yang seharusnya kita sedekah 360 kali dalam satu hari, karena di dalam tubuh kita ini ada 360 sendi, maka itu dapat digantikan dengan hanya mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat duha. Dikatakan sholat duha 2 rakaat itu apabila dikerjakan oleh seseorang, maka dia tidak ditulis oleh Allah sebagai orang-orang yang lalai di waktu tersebut. Karena kebanyakan orang itu lalai di waktu duha, maka kalau dia masih bisa mengerjakan salat duha, maka tidak ditulis sebagai orang-orang yang lalai di hari itu ya. Kemudian wadduha wallaili idza saja, dan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah atas nama waktu malam jika telah tenang, idza saja, dan kegelapannya ini sudah menyelimuti daripada waktu siang. Nah, ini kan termasuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, adanya waktu siang, adanya waktu malam, subhanallah ya. Ini nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Siapa yang bisa mendatangkan malam kalau semuanya keadaannya siang terus ya? Nggak ada yang bisa mendatangkan malam kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan daripada isi sumpahnya, sudah bersumpah atas nama waktu duha malam ya, maka kemudian selanjutnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tidak memutuskan kamu ya, tidak meninggalkan kamu, tidak membencimu, tidak memusuhi kamu ya, sebagaimana yang dianggap oleh orang-orang pada saat itu ya. Nah, ikhwani rahimakumullah,
kejadian terputusnya wahyu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di satu sisi ada hikmah yang besar. Apa itu? Bahwa menunjukkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy itu memang bukan dari karangannya Rasulullah SAW. Ya. Kalau belum datang ya tidak disampaikan, ya, kan begitu. Ketika Rasulullah ditanya, mana ini ayat-ayatnya kok nggak tambah lagi? Ya. Yang belum datang kok. Ya. Malaikatnya belum datang, saya nggak bisa nambah. Rasulullah nggak mungkin menambah itu dari dirinya Rasulullah SAW, kemudian membuat suatu karangan karena belum datang tak karang dulu, ya nggak ada. Ya. Nah ini menunjukkan hikmah yang sangat besar, bahwa kejadian terputusnya wahyu menunjukkan bahwa benar-benar ayat-ayat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ketika belum datang, belum turun malaikat Jibrilnya, ya Rasulullah diam, tidak bisa menyampaikan apa-apa. Ya. Ditanya mana? Ya, ayatnya kok nggak tambah lagi? Ya, nggak bisa. Saya belum kedatangan lagi. Ya. Malaikatnya belum datang. Ditanya lagi, belum. Ya. Sampai beberapa hari, sebagian menyatakan sampai 40 hari. 40 hari masa kemudian menunggu datangnya malaikat Jibril untuk yang selanjutnya memberikan wahyu. Ya. Ini menunjukkan ya cobaan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian turun ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian selanjutnya ayatnya walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya hari akhir itu adalah lebih baik bagi kamu daripada kehidupan di dunia ini. Ya. Nah, maka apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir itu sangat besar. Pemberian yang sangat besar buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Setiap satu tingkatan itu selama 500 tahun perjalanan. Dari tingkatan yang satu menuju tingkatan yang terakhir. Yang terakhir kali masuk ke dalam surga itu mendapatkan 10 kalinya dunia, langit ya, bumi dan langit ini 10 kalinya, dan dia sebagai rajanya di situ. Itu yang terakhir. Manusia jumlahnya berapa? Miliaran yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling tinggi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tinggi, paling puncak itu Rasulullah SAW sudah. Dan yang paling puncak itu di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Al-Firdausil A'la itu di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya ya bersama dengan istri-istrinya. Ya. Mungkin istrinya di tempat lain, Rasulullah SAW di tempat lain. Ya. Istrinya di bawah, Rasulullah SAW di atas. Istrinya ya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, wallahi ana wa hadha, ya yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa Fatimah wa ibnah fi makanin wahidin, ya di tempat satu tempat, ya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan menunjukkan keutamaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua pemberian yang diberikan kepada hamba-hambanya, tentunya apa yang diberikan kepada Rasulullah SAW adalah yang terbaik, yang teristimewa, dan termasuk pula yang membuat senang Rasulullah SAW adalah pemberian syafaat. Bisa dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perantara, ya. Perantaranya melalui Rasulullah SAW. Hak tertentu, hak khusus buat Rasulullah SAW untuk memberikan kepada siapa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ana qasim wallahul mu'ti, sesungguhnya saya itu hanya membagikan, Allah yang kasih, tapi lewatnya Rasulullah SAW. Man lam yashkurillah, man lam yashkurinas lam yashkurillah. Siapa yang enggak bisa terima kasih sama manusia, dia enggak bisa terima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita mau syukur sama Allah itu harus terima kasih sama manusia dulu. Kita dikasih oleh seseorang sesuatu, ya.
Apa yang kita lakukan? Ya terima kasih dong sama orangnya. Walaupun kita tahu bahwa orang itu tidak menggerakkan tangannya dan menggerakkan kakinya, menggerakkan hatinya untuk ngasih kita, kecuali Allah yang kasih ya, taufik ya, hingga kemudian dia bisa gerakkan semuanya untuk memberi kepada kita. Memang terima kasihnya kepada Allah, tapi tidak bisa dikatakan orang bisa terima kasih kepada Allah kecuali kita terima kasih sama manusia. Sebab akibatnya itu dilalui. Lah kita ini sama Rasulullah SAW dapat hidayah dari Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah berarti kita juga harus berterima kasih sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak-banyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu pula disebutkan bahwa kemuliaan, kedudukan yang nanti diberikan buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya suatu yang sangat istimewa, tidak diberikan kepada yang lainnya. Kemudian kalau semacam ini keadaannya, jangan dikira Allah tinggalkan kamu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, tak mungkin ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nanti di dunia ini pun juga lebih baik buat kamu. Kalau segala sesuatunya yang akan datang itu adalah lebih baik buat Rasulullah SAW, maka jelas Rasulullah SAW tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diturunkan wahyu bukan berarti ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian juga termasuk yang disebutkan dalam riwayat di sini dari Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berbaring di atas tikar dari pelepah kurma. Tikarnya tikar biasa, pelepah kurma begitu ya. Kemudian tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat tersebut sehingga membekas ya, pelepah kurma ini pada wajah, tangan, tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian sambil mengusap-ngusap bekasnya bangun Rasulullah SAW, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau tidak izinkan kepada kami untuk apa? Untuk menumpukan sesuatu di atas tikarnya ya. Ini kan Rasulullah, sahabat siapa sih yang gak memperhatikan Rasulullah? Taruh mereka miskin semuanya, bantu-bantu untuk kemudian memberikan sedikit keluangan buat Rasulullah SAW. Itu mereka tidak lakukan karena nggak dikasih izin oleh Rasulullah, itu saja sebetulnya ya. Rasulullah mau dengan keadaan seperti itu ya. Siapa sih yang orang kemudian melihat orang yang baik nggak dibantu? Pasti dibantu. Rasulullah SAW pasti mau dibantu oleh para sahabatnya, tapi permasalahannya sahabatnya itu nggak mau bantu. Rasulullah SAW ini tidak mau terima bantuan dari sahabatnya, hanya ingin dengan keadaan dunia yang begitu saja ya. Rasulullah SAW pernah pada satu waktu, karena waktu itu malamnya dingin ya, maka istri Rasulullah SAW menjadikan tempat tikarnya Rasulullah SAW itu ditumpuk dua ya. Tadinya ditumpuk satu ya, satu lembaran begitu saja, sekarang ditumpuk dua sehingga agak lebih empuk ya. Bangun pagi mengingatkan kepada istrinya, apa ini? Kok saya agak terlelap tidurnya ya, kok beda ini ya Rasulullah, karena malam dingin ya, maka saya tumpukkan jadi dua ya Rasulullah ya. Besok jangan lakukan lagi ya, besok jangan kemudian kamu tumpuk lagi jadi dua sehingga bisa lebih tampak ya, empuk lah ya kita itu. Itu tidak diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya pengennya yang kasar-kasar ya. Mau dikasih bantal oleh sahabat yang nggak mau ya. Rasulullah SAW tidur begitu saja, tidur itu dengan tangannya Rasulullah SAW semacam ini. Nah, kemudian kalau waktu subuh ya, waktu habis sholat tahajud Rasulullah SAW, rebahannya Rasulullah itu kayak gini ya. Jadi sandarannya ini gini tangannya, lalu kemudian Rasulullah tidur di atas tangannya begini ya. Kenapa kok begini? Supaya nanti kalau jatuh itu cepat bangun ya. Orang kan kalau begini kan bakalan lama-lama ya kan begini ya. Supaya cepat bangun, tidak ketiduran ya, jam 6 baru bangun seperti kita ya, telat-telat terus ya. Lah kenapa? Spring bed ya. Habis itu bantalnya lain yang berapa ratus ribu itu ya.
AC lagi. Jadi tambah empuk. Setannya tadinya mau mupuk-mupuk kita, ngelihat kayak gini, wah, aduh, nggak usah dipupuk ya, sudah tidur sendiri dengan nyamannya. Nah, semacam itu Rasulullah SAW ketika mau dibuatkan sesuatu oleh para sahabatnya, Rasulullah mengatakan, mali walid dunya, untuk apa aku terhadap dunia? Itu dikatakan oleh Rasulullah, dunia bantal itu ya, buat tambah empuk, itu kata Rasulullah, dunia. Nah, mali walid dunya, inna ma mathali wa mathalud dunya qaraqibin dhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Sungguhnya perumpamaan aku dengan dunia itu apa? Seperti seorang penunggang yang kemudian singgah di bawah pohon, kemudian setelah itu pergi meninggalkan pohon tersebut. Jadi cuma sebentar saja untuk istirahat di bawah pohon. Sebenarnya tujuannya adalah musafirnya, bukan kemudian rebahan di situ nggak bangun-bangun. Ya, kan begitu. Mau kemana kan begitu ya, mau tujuannya kan melanjutkan perjalanan, sehingga bukan itu tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang terakhir yang disebutkan dalam pembahasan ini, wala saufa yu'tika rabbuka fataradha, dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu suatu pemberian yang besar, nikmat yang banyak di dunia maupun di akhirat. Pemberian dunia ini apa? Kalau di dunia pemberiannya buat Rasulullah berupa kemenangan, berupa banyaknya orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam ya. Kemudian pemberian di akhirat berupa pahala yang besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula akan diberikan telaga buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Kemudian setelah itu juga diberikan buat Rasulullah syafaat. Syafaat buat umatnya sehingga kamu merasa puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fataradha. Sampai pemberian yang dikasih oleh Allah, Rasulullah itu merasa puas, merasa ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Rasulullah belum puas, Allah Subhanahu wa taala tetap akan kasih kepada Rasulullah. Jadi kata-katanya kan begitu ya, Allah akan berikan sampai Rasulullah puas. Kalau Rasulullah belum puas, ya pasti akan dikasih. Seakan-akan ngasihnya itu sampai puasnya ya, ditunggu puasnya Rasulullah, ridhonya Rasulullah ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dikasih terus sampai kemudian Rasulullah merasa tentram, merasa senang. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kedudukannya Rasulullah SAW ini sangat tinggi sekali ya. Baik di dunia maupun di akhirat, pemberian terus akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga agamanya ini akan menjadi agama yang paling tinggi di antara agama-agama yang lain. Kedudukannya lebih daripada para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Rasulullah mendapatkan keutamaan yang besar, bisa memberikan syafaat kepada seluruhnya. Syafaatnya Rasulullah SAW itu bagi seluruh makhluk ya, itu yang disebut dengan syafaatul uzma. Setiap para nabi, para rasul itu mampu untuk memberikan syafaat ya. Yashfa'u yaumal qiyamah salasatun, al-anbiya, thumma al-ulama, thumma asy-syuhada. Nah, para nabi bisa memberikan syafaat, tapi yang namanya syafaatul uzma itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat semua orang bangun dalam keadaan mereka itu di mahsyar, kepanasan, keringat dan lain sebagainya, mereka datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya menyatakan tidak bisa memberikan syafaat kepada mereka. Tapi kemudian terakhir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan analah, ini saatnya. Ya, doa yang dulu disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak lain doa buat umatnya. Setiap nabi, setiap rasul punya doa mustajab untuk umatnya, dan semua para nabi dan rasul sudah menggunakan doa itu ketika di dunia, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah mau simpan untuk di akhirat.
di akhirat itu lebih penting daripada di dunia. Ya. Rasulullah tidak doakan kita jadi orang-orang kaya semuanya. Ya. Ya Allah, kesian umat saya dalam keadaan miskin. Enggak. Ya. Mau kaya mau miskin itu biasa, wajar, lumrah. Ya. Tapi yang penting nanti di akhirat, biar nanti di akhirat tidak kesusahan umatku. Ya. Maka aku simpankan doa buat umatku nanti di yaumil akhir, sehingga kemudian ketika Rasulullah datang kepada Allah untuk supaya ngasih syafaat, maka kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyatakan ummati ummati. Ya. Setelah selesai, ya, irfa' ra'sak salatu washfa' tushafa. Apa yang disebut oleh Rasulullah? Ya Allah ummati ummati, ya Allah umatku umatku. Ya, ini loh. Umatnya Rasulullah SAW kemudian dapat keistimewaan. Ya, jalannya beda. Ya, kenapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masuk duluan, masuk surga. Kenapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang lainnya tunggu dulu. Ya. Enggak boleh yang lain masuk ke dalam surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk. Ya. Lah kita ini siapa? Kok bisa kemudian masuk surga duluan? Ya. Sedangkan yang lain hidupnya 500 tahun ibadah, 500 tahun pengajian, ya. 500 tahun kemudian hadir bersama para nabinya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian enggak bisa masuk kecuali yang di Masjid Segaf masuk duluan. Amin Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan di dalam hadisnya, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Kalau begitu pemberiannya Allah Subhanahu wa taala kepada umatku, ya, maka kepada aku hingga aku puas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu ya Allah, aku tidak ridha satu orang dari umatku masuk ke dalam api neraka. Pasti ada yang masuk neraka. Hanya saja Rasulullah enggak ridha, enggak tenang, enggak tentram, enggak senang, ya, masih bingung kalau masih ada satu umatnya itu masuk neraka. Ya. Pasti diusahakan. Ya. Contohnya saja, naudzubillah min dzalik, ada keluarga kita masuk penjara. Ya. Apa yang ke? Wah, sana kemari untuk supaya tidak bisa, ya, keluarkan uang dan lain sebagainya untuk supaya kemudian terbebaskan. Malam supaya dia di penjara, kita tidur di rumah bingung. Ya. Walaupun kita nikmat tidur di rumah, tapi enggak nikmat itu. Ya. Kenapa? Masih terpikirkan. Lah Rasulullah SAW seperti itu. Walaupun Rasulullah di surga, tapi mikir umatnya ada satu yang masuk neraka, itu enggak tenang Rasulullah SAW. Nggak mungkin kemudian ambil ini masih belum terselesaikan, ya, sampai kemudian mereka itu terangkat semuanya daripada siksa api neraka. Alhamdulillah kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu baik kepada kita. Insyaallah kita bisa melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa kemudian berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Qibla al-qibla wa sallallahu al-ahwal إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله وذرية رسول الله وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأتنباتكم وأتنمسمين ومن عمر هذا المسجد وعبد فيه والمتصدقين عليه والقائمين بحقوق سابقا ولاحقا شيخنا من شيخهم وذوي الحقوق علينا وعلى المجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم وتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة وأن الله يتقبل صلاتنا وأدعاءنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا واعتكافنا يطول عمرنا وعمركم في طاعة الله ورسوله وتكرما عليكم حسن الخواتم عند الموت في خير والطف والعافية والسلامة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة صحبه والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله رب العالمين.